Bismillahirrahmanirrahim. Manakah yang lebih dulu diciptakan, roh atau jasad? Dalam permasalahan ini, seperti yang kita ketahui bahwa pendapat manusia terbagi menjadi dua pendapat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam dan yang lain. Adapun mereka yang berpendapat bahwa roh itu diciptakan lebih dulu ialah Muhammad bin Nasr al-Maruzi dan Abu Muhammad bin Hajim. Dikisahkan oleh Ibnu Hajim bahwa hal ini sudah menjadi ijma. Kami akan menyebutkan dalil-dalil dari kedua belah pihak, mana yang paling mendekati kebenaran. Mereka yang berpendapat bahwa penciptaan roh lebih dulu daripada badan berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam." Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Al-Quran Surah Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-11. Mereka mengatakan bahwa ini sebagai urut-urutan dan batas waktu. Ayat ini mengandung pengertian bahwa penciptaannya lebih dulu sebelum perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Hal ini dapat kita ketahui bahwa badannya terjadi setelah itu. Maka dapat kita ketahui bahwa waktu itu masih berupa roh. Sebagai penguat pendapat ini, ada sebuah ayat yang menunjukkan hal tersebut. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabbmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami, kami menjadi saksi." Al-Quran Surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Mereka berkata, dan permintaan persaksian ini ditunjukkan untuk roh-roh sebelum mereka menjadi badan yang waktu itu belum berupa badan. Di dalam Al-Muwatta dijelaskan, telah menceritakan kepada kami Malik dari Zaid bin Abi Anisa bahwa Abdurrahman bin Zaid bin Khattab telah mengkhabarkan kepadanya dari Muslim bin Yasir al-Junni bahwa Umar bin al-Khattab pernah ditanya tentang ayat ini. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ayat tersebut. Maka beliau bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam. Kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangannya sehingga keluarlah anak cucu Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk api neraka dan melakukan amalan ahli neraka. Dan aku menciptakan sebagian yang lain untuk jannah dan mereka beramal amalan ahli jannah. Maka salah seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, lantas untuk apa kita beramal? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya ketika Allah menciptakan seseorang untuk jannah, maka ia akan beramal amal ahli jannah sampai ia meninggal, tetap melakukan amal ahli jannah dan ia masuk jannah. Begitu juga ketika Allah menciptakan seorang hamba untuk neraka, ia akan melakukan amal ahli neraka sampai ia meninggal, tetap melakukan amal ahli neraka sampai ia masuk ke dalam neraka bersama amalannya. Al-Hakim berkata, hadis ini berdasarkan syarat Imam Muslim. Al-Hakim juga meriwayatkan dari jalur Hisam bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam
dari Abi Shalih dari Abu Hurairah secara marfu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam, maka keluarlah jiwa-jiwa keturunan Adam dari punggungnya. Allah lah yang menciptakan mereka sampai hari kiamat seperti Zurrah. Kemudian Allah menjadikan di antara dua mata setiap manusia sebuah kilatan cahaya. Mereka diperlihatkan kepada Adam. Adam bertanya, siapa mereka itu wahai Rabb? Allah menjawab, mereka adalah anak keturunan. Kemudian Adam melihat salah seorang dari mereka menarik perhatiannya yang memiliki kilatan sinar di antara kedua matanya. Maka Adam berkata, wahai Rabb, siapakah ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab, dia adalah Daud yang hidup di akhir zaman. Adam bertanya, berapa banyak umur yang engkau berikan kepadanya? Allah menjawab, 70 tahun. Adam berkata, ya, tambahkanlah dia 40 tahun dari umurku. Allah Subhanahu wa taala berkata, jika itu sudah ditulis dan telah selesai penetapannya, maka tidak akan dapat diubah lagi. Maka tatkala umur Adam telah selesai, datanglah malaikat maut. Adam berkata kepada, bukankah umurku masih 40 tahun lagi? Malaikat maut berkata, bukankah telah kau berikan pada anakmu Daud? Adam mengingkari hal itu, sehingga membuat anak keturunannya juga ingkar. Dia juga lupa, sehingga membuat anak keturunannya juga suka lupa. Adam salah, sehingga membuat anak keturunannya berbuat salah. Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini berdasarkan syarat Imam Muslim dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi. Beliau berkata, hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas. Ia berkata, tatkala turun ayat tentang hutang, Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali ingkar adalah Adam. Muhammad bin Sa'ad menambahkan, kemudian Allah menyempurnakan umurnya menjadi 1000 tahun dan untuk Daud 100 tahun. Dalam Sahih Al-Hakim juga disebutkan dari Abi Ja'far Al-Razi telah mengabarkan kepada kami Ar-Rabi bin Anas bin Abi Aliyah dari Ubay bin Ka'ab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Rabb mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Al-Quran surah Al-Araf ke-7 ayat 172. Beliau berkata, pada waktu itu Allah mengumpulkan semua manusia sampai datang hari kiamat berupa roh-roh mereka, kemudian membentuk mereka dan membuat mereka berbicara kepada mereka. Kemudian mereka berbicara dan Allah mengambil persaksian dan perjanjian dari mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Rabb? Mereka menjawab, benar, engkau adalah Rabb kami. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lari terhadap keesaan Allah. Maksudnya bahwa aku telah mengambil persaksian dari kalian kepada langit dan bumi yang 7, dan aku mengambil perjanjian atas kalian kepada bapa kalian Adam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap keesaan Allah. Maka janganlah kalian menyekutukanku dengan sesuatu apapun, sebab aku telah mengutus kepada kalian seorang Rasul agar mengingatkan kalian atas persaksianku dan janji-janjiku. Dan aku telah menurunkan kepada kalian kitabku. Kemudian mereka berkata,
Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami dan ilah kami, dan tidak ada Rabb bagi kami selain Engkau. Lalu Adam diangkat di atas mereka, sehingga dia bisa melihat siapa di antara mereka yang kaya, miskin, siapa yang bagus rupanya, dan yang lain sebagainya. Adam berkata, "Wahai Rabbku, bagaimana jika Engkau menyamakan hamba-hambamu?" Allah menjawab, Aku ingin disyukuri. Adam melihat para nabi di tengah mereka seperti pelana kuda. Mereka dikhususkan dengan perjanjian yang lain, yaitu nabi salah dan kenabian. Inilah yang dimaksudkan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-7. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aksarun nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Quran Surah Rum surat ke-3 ayat 30. Haza nazirum minan nuzulil ula. Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi peringatan yang telah terdahulu. Al-Quran Surah An-Najm surat ke-53 ayat 56. Wa ma wajadna li aksarihim min ahli wa i wajadna aksaruhum lafasiqin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Al-Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 102. Roh Isa adalah salah satu roh yang diambil perjanjian. Kemudian roh tersebut dikirim kepada Maryam. Ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya dan mengambil tempat di sebelah timur dan dimasukkan ke dalamnya. Sanad hadis ini sahih. Diriwayatkan dari Ishaq bin Rawahi, dari Baqiyah bin Al-Walid, dari Al-Jabiri Muhammad bin Al-Walid, dari Rasid bin Sa'ad, dari Abdurrahman bin Qatadah Al-Bashari, dari ayahnya, dari Hisam bin Hakim bin Hizam, bahwa seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, apakah amalan itu lebih dulu dilakukan ataukah kalau telah ditetapkan?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya saat Allah mengeluarkan keturunan Adam dari tulang punggungnya, Allah mengambil persaksian terhadap jiwa mereka dan mengumpulkan mereka di atas telapak tangannya, seraya berfirman, mereka ini untuk jannah dan mereka untuk neraka. Para penghuni surga diberi kemudahan untuk melakukan amalan ahli jannah, dan para penghuni neraka diberi kemudahan untuk melakukan amalan penghuni neraka." Diriwayatkan dari Ishaq bahwa pembantu Az-Zubair dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam, setelah terwujud, Allah Subhanahu berfirman kepadanya, "Wahai Adam, manakah di antara kedua tanganku yang lebih kamu sukai, agar aku dapat memperlihatkan anak cucumu yang ada dalam gangguanmu?" Adam menjawab, "Tangan setelah kanan ya Rabb," dan kedua tangan Allah kanan semua. Maka Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya yang mana di sana ada anak cucu keturunannya yang diciptakan hingga hari kiamat, yang lalu dalam keadaannya dan yang diuji juga dalam keadaannya. Begitu juga dengan para nabi, mereka dalam suatu keadaannya. Adam bertanya, "Mengapa engkau tidak memaafkan mereka?" Allah menjawab,
aku ingin disyukuri. Wallahu a'lam bishawab.